kita akan beribadah kepadanya. Kita angkat pujian dalam nyanyian Kenalan Iman nomor 1, Suci, Suci, Suci. Jalan tak berselang. Yeah.
dalam doa. Bapa kami belajar surga, sungguh kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang menganugerahkan keselamatan kepada kami, orang-orang yang seharusnya dibinasakan. Engkau bermurah hati untuk menyelamatkan kami. Di pagi hari ini kami hendak merasakan kehadiran Tuhan, kami hendak menyembah dan memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Boleh terjadi seturut kehendak Tuhan. Kau memimpin setiap pelayan-Mu dan juga jemaat-Mu dimanapun berada, sehingga kami boleh merasakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Alkitab. Kita buka Alkitab kita dalam Titus 2 ayat 11 sampai 15. Titus 2 ayat 11 sampai 15. Kita bacakannya bersama-sama. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kepala. Kita menyanyikan pujian nyanyian 25 nomor 28, berpanci kitab suci. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, umat Tuhan dimanapun kita berada. Kita mengucap syukur di pagi hari ini kita boleh bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, karena Dialah Allah yang patut kita sembah dan kita muliakan. Bagaimana, apa kabar Bapak Ibu? Kami berharap bahwa kita terus ada dalam persekutuan bersama Tuhan. Bapak Ibu sehat-sehat,
dan terus kita memuliakan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang baik, kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang terus memberikan kekuatan iman dalam kehidupan kami ketika kami tidak berdaya, ketika kami putus asa, ketika kami dalam ketakutan. Engkau mengangkat kami Tuhan, Engkau membimbing kami, Engkau menuntun kami Tuhan, sehingga kami diberikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi keadaan dunia akhir-akhir ini Tuhan. Kami terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, dan hanya kebenaran firman-Mu lah ya Tuhan yang menjadi topangan, tuntunan, dan kekuatan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menolong, Engkau memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Imamat pasal 26 ayat 1 sampai 13. Imamat 26 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabat. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan berikan kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim mengirik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan beri damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku akan mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats kita ada di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan berikan kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberikan buahnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika umat Israel menjelang masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, hati mereka diliputi dengan banyak pertanyaan. Apakah keadaan mereka di tanah
Kanaan, di tanah perjanjian akan lebih baik daripada di Mesir dahulu. Atau malah sebaliknya. Apalagi mereka tahu bahwa di tanah perjanjian itu berdiam bangsa-bangsa yang pandai berperang, memiliki kota-kota perbentengan yang kuat, dan ada pula bangsa raksasa di situ. Karena itu untuk menepis semua perasaan yang takut dalam diri mereka, Tuhan memberikan janji dan berkat kepada umat miliknya, umat Israel. Tuhan berjanji akan membuat ladang-ladang ataupun pekerjaan orang-orang Israel akan berhasil. Berkat-berkat akan berlimpah-limpah, sehingga mereka akan sangat berkecukupan, sehingga damai sejahtera selalu dialami oleh umat Israel. Pembelaan Tuhan akan terus dinyatakan. Pembelaan Tuhan dinyatakan kepada mereka secara turun-temurun. Namun semuanya itu hanya akan terjadi apabila orang-orang bangsa Israel, ya, mereka tunduk kepada Allah, hidup dalam ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan. Inilah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Ada 4 yang dijanjikan Tuhan dalam perikop ini. Yang pertama, Tuhan memberikan hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberikan hasilnya, dan pohon-pohonan di ladang akan berikan buahnya. Tuhan akan berkati hasil pohon, sehingga akan berkelimpahan. Lamanya panen, ya, panen buah anggur, panen memetik anggur, akan sampai pada musim menabur. Ya. Umat Tuhan akan makan sampai kenyang, diam di negeri itu dengan aman, tentram. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5 dalam pembacaan kita. Maka aku akan beri kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makanan sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Nah, ini yang dibuat Tuhan dalam kehidupan umat Israel. Ketika mereka takut untuk memasuki tanah perjanjian, apa yang akan terjadi di sana? Tuhan memberikan janji dan berkat-Nya dalam kehidupan umat Israel. Mereka tidak akan berkekurangan, malah akan berkelimpahan. Dari musim ke musim, dari musim memetik sampai musim menabur, mereka tetap aman. Mereka tetap berkelimpahan di dalam Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan berikan damai sejahtera di dalam negeri itu. Mereka akan mengajar musuh, dan Tuhan akan berikan kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan akan memberkati mereka sehingga semakin banyak jumlahnya, dan Tuhan akan meneguhkan perjanjiannya dengan mereka. Dan semua hal ini diungkapkan di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Dan aku memberikan damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu mengejar 100, dan seorang lagi di antaramu mengejar selaksa. Semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang, dan aku akan berpaling kepadamu dan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Ini suatu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada umat Israel.
Tuhan memberikan damai sejahtera, tetapi Tuhan juga memberikan kemenangan atas bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel, di sekitar tanah Kanaan itu. 5 orang melawan 100 orang, 100 orang melawan selaksa orang. Ini merupakan jumlah yang fantastis. 5 orang mengalahkan 100 orang. Bagaimana Allah memberikan kemenangan atas bangsa Israel untuk melawan musuh-musuh yang ada di sekitarnya. Allah memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Bahkan Tuhan berkati mereka semakin bertambah banyak. Tuhan meneguhkan perjanjiannya. Mereka aman karena ada dalam perlindungan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari di dalam pasal Imamat pasal 26 ini. Tuhan juga menjanjikan umat Israel bahwa mereka masih akan memakan hasil lama dari panen. Itu berarti bahwa hasil panen mereka sangat berlimpah. Ayat yang ke-10, dan kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau. Hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya kelaparan. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya kekurangan. Dan ini dibuktikan janji dan berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan bangsa Israel. Kalau kita melihat bagaimana Allah sampai detik ini memberkati bangsa Israel dengan sangat luar biasa. Karena apa? Karena janji Tuhan. Mereka hidup dalam janji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang keempat, Tuhan akan menempatkan kemah suci di tengah-tengah umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatnya. Tuhan Allah mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya mereka jangan lagi menjadi budak. Ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Apa maksud Tuhan? Tuhan menempatkan kemah suci di tengah-tengah umatnya. Kemah suci menandakan bahwa ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dan Tuhan katakan ia akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatnya. Karena Tuhanlah Allah yang membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, supaya mereka jangan menjadi budak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel. Janji berkat-Nya dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan kita ini adalah juga Israel rohani. Kita juga pewaris berkat Allah. Ketika kita menempatkan diri kita bahwa Allah menjadi Allah kita, juru selamat kita, dan kita adalah milik kepunyaannya. Janji dan berkat itu juga adalah milik kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya bangsa Israel, tetapi kita juga bisa menikmati berkat Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita menempatkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Ia menjadi Allah kita, dan kita ini adalah umat
kepunyaannya. Saya percaya bahwa janji dan berkat itu akan menjadi milik kita. Satu hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, hidup dalam ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan. Hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau janji berkat Tuhan kepada umatnya dia berikan kepada bangsa Israel, kita pun juga bisa menikmatinya. Jika umatnya hidup menurut ketetapannya dan tetap berpegang pada perintah-perintahnya serta melakukannya. Dari janji Tuhan kepada umat Israel, kita kembali diingatkan bahwa sebenarnya tidaklah sulit untuk memiliki kehidupan yang berkecukupan, berkelimpahan. Tidaklah sulit untuk memiliki kehidupannya dengan berkat Tuhan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan di atas bumi ciptaannya ini. Tentu dengan syarat sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Percaya dengan sungguh sepenuh hati kepada Tuhan yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam pasal 26 ayat 1, janganlah kamu buat berhala bagimu, patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Imamat pasal 26 ayat 1 sampai 2 menyatakan bahwa tidak ada Allah lain selain Kristus. Allah tidak mau diduakan, dan Tuhan inginkan kita memelihara hari-hari Sabat Tuhan. Selalu ada persekutuan bersama dengan Tuhan. Ada ketaatan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada ketaatan untuk tetap berpegang pada perintah-perintahnya serta melakukannya. Kita melakukan dengan setia setiap perintahnya, maka berkat akan selalu tersedia bagi kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maukah kita tetap mempercayai janji dan berkat Tuhan? Percayalah bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya asal kita tetap setia melakukan kehendak-Nya. Dan marilah kita menempuh kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita yang sudah mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sebenarnya kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan, tapi Engkau telah melayakkan kami Tuhan. Sebenarnya kami adalah orang-orang yang binasa Tuhan. Tapi Engkau telah mengangkat kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Pemilik berkat Allah, janji Tuhan. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu dan kami sekalian Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu.
Kalau dulu Engkau telah berjanji kepada bangsa Israel dan Engkau memberikan berkat-Mu, saat ini Tuhan, firman-Mu datang kepada kami ya Bapa. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah janji dan berkat-Mu ini Tuhan, Kau nyatakan dalam hidup kami ya Bapa, umat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami melakukan dengan taat perintah-Mu Tuhan, berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus Kristus. Tolong kami ya Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga berkat-Mu ini kami boleh rasakan dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami, bahkan anak cucu kami ya Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Engkau menggenapi seluruh firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami serahkan Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita melakukannya dalam kehidupan kita. Kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kita menyanyikan pujian dalam nyanyian nomor 263, Penuhilah Piala-Mu. Doa syukur, doa syafaat dilakukan oleh Ibu Gembala. Kita menyanyikan nyanyian kemenangan atau doa ajarlah Tuhan. Dan ku ikut
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan oleh karena perbuatan-Mu yang besar dan luar biasa di dalam kehidupan kami. 1 minggu lamanya Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberkati, Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tidak terukur kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Semuanya Kau buat baik adanya ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus Kristus, Allah kami penebus, yang kami sembah, yang kami agungkan di pagi hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa ya Bapa, mengucap syukur untuk setiap kasih setia Tuhan, mengucap syukur untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang bertambah usia. Kami menyerahkan mengucap syukur bersama Kris Karubaba Tuhan yang Kau tambahkan 1 tahun usia. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat saudari Yulinda Wayoi Tuhan, Engkau juga tambahkan usia. Kami serahkan terus ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati, Engkau menolong, sehingga mereka boleh memakai masa muda mereka bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati Tuhan apa yang mereka pergumulkan Tuhan sebagai seorang muda. Kami menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menjawab setiap pergumulan mereka. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat anak kekasih hamba-Mu Tuhan yang telah menyelesaikan skripsinya Tuhan. Kami ucap syukur, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk rencana-rencana ke depan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menyatakan kuasa dan kasih-Mu dalam kehidupannya secara pribadi ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pelayanan, rumah tangga, dan yang mencari pekerjaan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong, memberkati Tuhan mereka yang sakit Tuhan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Engkau campur tangan, Engkau menjamah setiap jemaat-Mu yang sakit ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan yang dari Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan jemaat-Mu yang lanjut usia, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan, Engkau menolong ya Bapa di surga. Menyerahkan Tuhan Bapa dan Mama Bisai Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Menyerahkan juga Bapak Eki Swayoi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus menolong, memberkati, dan kiranya Tuhan mereka boleh terus ada dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan, menikmati masa tua dengan penuh sukacita ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami membawa juga para pelayan, gembala, BPJ, staf gembala. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong, Engkau memberkati pengurus organisasi dan seksi Tuhan, berkarya, perkawan, pemuda, remaja, sekolah minggu. Kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Ketika kami ada di dalam persekutuan di rumah masing-masing Tuhan, mereka tidak melupakan ya Tuhan untuk mereka selalu menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, mereka boleh hidup dekat bersama dengan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan Tuhan Gereja Kemah Indonesia Tuhan, mulai dari pusat, wilayah, daerah, jemaat-jemaat lokal Tuhan, misionaris, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau bekerja, Engkau menolong Tuhan dalam setiap pelayanan Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, ada banyak program-program dalam Gereja Kemah Indonesia Tuhan yang belum dapat untuk dilaksanakan Tuhan karena situasi dan kondisi saat ini Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau menolong waktu Tuhan yang terbaik buat setiap hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan, untuk terus dibangun dan bertumbuh bersama dengan Engkau ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan pemerintah, bangsa, negara Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan Bapak Presiden
Wakil Presiden dan seluruh jajaran kementerian Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberikan hikmat campur tangan Tuhan dalam kehidupan pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, dalam mengatasi situasi kondisi saat ini Tuhan, dengan adanya wabah virus corona Tuhan. Kami serahkan terus ke dalam tangan kuasa-Mu, kami terus menopang Tuhan bangsa kami Tuhan lewat setiap doa-doa kami Tuhan, baik dalam persekutuan di dalam rumah Tuhan, meskipun persekutuan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau terus menolong, memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau terus campur tangan Tuhan untuk mengatasi penyebaran dari wabah virus corona ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Menteri Kesehatan, kami menyerahkan para dokter, perawat, para medis lainnya Tuhan, sukarelawan Tuhan, mereka yang ada di garis depan Tuhan dalam mengatasi virus corona Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan, kemampuan, hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh dengan sukacita melayani Tuhan setiap pasien-pasien yang sudah terjangkit virus corona Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan, dan terlebih Tuhan rakyat Indonesia Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Mereka boleh mematuhi himbauan dari Bapak Presiden atau pemerintah Tuhan, sehingga boleh mematahkan atau memutuskan Tuhan virus corona ini Tuhan dalam penyebarannya. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa di surga. Terlebih Tuhan kami menyerahkan Provinsi Papua dan juga Kabupaten Kepulauan Yapen ini Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan perlindungan Tuhan di tengah-tengah wabah virus corona ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Provinsi Papua, secara khusus Tuhan Kabupaten Yapen Tuhan. Kami bawa dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Kabupaten Yapen masih dilindungi Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan seluruh masyarakat Kabupaten Yapen tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga dan menuruti, mentaati himbauan dari pemerintah Tuhan, sehingga terhindar dari penyebaran virus corona Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan masyarakat dari kabupaten-kabupaten lain Tuhan yang masuk ke Kabupaten Yapen Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menolong sehingga mereka juga mau untuk di karantina 14 hari Tuhan, sebelum mereka bergabung atau mereka ada berkumpul bersama-sama dan masyarakat serui Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, sehingga Kabupaten Kepulauan Yapen tetap ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Yesus Kristus. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau terus menjaga keadaan ini tetap kondusif Tuhan, saat kami menghadapi pandemi corona Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami menyerahkan TNI, Polri, Satpol PP Tuhan yang bertugas, menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau campur tangan, Engkau memberkati ya Bapa di surga. Biarlah mereka boleh bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap ibadah-ibadah dalam jemaat Tuhan yang dilaksanakan di rumah masing-masing Tuhan, selama masa social distancing Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mereka boleh mengikuti ibadah melalui rekaman video Tuhan. Mereka boleh mengikuti dengan sungguh-sungguh, fokus kepada Tuhan, sehingga Roh Allah turun atas mereka dan mereka boleh diberkati oleh setiap ibadah-ibadah yang dilakukan Tuhan dengan cara seperti ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang melakukan ibadah di rumah mereka masing-masing Tuhan.
Kami menyerahkan terus ke dalam tangan Tuhan dampak dari virus corona ini Tuhan, bukan hanya secara dalam bidang kesehatan saja, tapi juga kemerosotan ekonomi Tuhan yang berdampak di dunia usaha dan pekerja serta pelaku usaha kecil dan menengah Tuhan. Kami terus serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong bahkan dunia pendidikan, semua bidang Tuhan yang mengalami dampak dari adanya wabah virus corona ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, sehingga boleh campur tangan Tuhan menolong, sehingga boleh membangkitkan kembali Tuhan masyarakat Tuhan dalam berusaha Tuhan, membangkitkan semangat kembali Tuhan untuk setiap pelaku-pelaku ekonomi Tuhan, mereka boleh bangkit kembali ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, di pagi menjelang siang ini Tuhan kami boleh ada dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah khususkan saat ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh terus mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, tidak lupa kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Menyerahkan persembahan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati, Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan setiap jemaat-Mu Tuhan. Menyerahkan Tuhan baik berupa perpuluhan, pengucapan syukur, kotak pembangunan, kolekte. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Menyerahkan setiap pekerjaan dari jemaat-Mu Tuhan, apapun yang dilakukan jemaat-Mu untuk mencukupi kebutuhan mereka Tuhan. Biarlah Allah Engkau mencurahkan tingkap-tingkap langit untuk memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberi bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan, pemilik hidup kami, yang terus ada bagi kami dan peduli akan kehidupan kami Tuhan. Dan percaya bahwa kuasa-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan, kuasa-Mu yang melampaui segala akal Tuhan, akan terus Kau nyatakan atas setiap kehidupan jemaat-Mu kami sekalian Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus Kristus. Menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Ampunkan setiap salah dosa kami Tuhan, dan sempurnakan doa kami ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami kembalikan pujian, syukur, dan hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Di minggu yang baru yang akan kami lalui Tuhan, dengan semua pekerjaan, pelayanan, kami serahkan terus ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau meratakan setiap jalan-jalan kami Tuhan. Dan kami akan siap menerima berkat-Mu Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya,
supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberikan hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Berkat ini kami minta hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Surga bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahku sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.